Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, segala bersyukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengaruniakan nikmat kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang salat. Kemarin kita masih membahas tentang tasyahud akhir. Ya, kita sudah jelaskan tentang bacaan tasyahud. Kemudian setelah itu apa? Kita disyariatkan juga membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hukumnya wajib membaca salawat. Dan kemarin juga sudah kita jelaskan tentang beberapa redaksi salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dari Nabi, yang diajarkan beliau kepada para sahabat. Maka hendaknya kita menjadikan salawat ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, ini merupakan salawat yang terbaik. Kenapa? Karena salawat itulah yang Nabi ajarkan langsung kepada siapa? Para sahabat. Mungkin masih ingat kemarin ya, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Kemudian Rasulullah ngajar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, atau dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Maka ketika ini yang diajarkan Nabi SAW, berarti ini adalah apa? Salawat yang terbaik. Akan tetapi sekarang ini apa? Banyak sekali kita jumpai beraneka ragam salawat bos sekalian. Salawat ini, salawat itu, dan seterusnya. Yang terkadang malah salawat Ibrahimiyah ini apa? Banyak yang tidak hafal mungkin, atau mungkin sudah ditambah-tambahi. Bahkan ada yang meyakini bikin salawat sendiri, kemudian apa? Meyakini barang siapa baca salawat ini bisa begini dan begitu dan seterusnya. Bahkan saya pernah lihat videonya itu katanya itu barang siapa baca salawat ini begitu nggak saya sebutkan nanti di kuburan itu nanti akan ditemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katanya. Jadi nanti yang ngadepi malaikat mungkar nakir yang pertama siapa? Yang ngadepi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa tapi masalahnya ada nggak ini hadisnya yang menyebutkan keutamaan seperti ini? Sudah lafaz salawatnya ini apa? Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, bikinan sendiri. Terus dia mengatakan, barang siapa mengucapkan ini, nanti di kuburan akan ditemani Rasulullah. Jadi nanti yang ngadepi mungkar nakir itu siapa? Rasulullah. Enak sekali Mas sekalian. Dan sekarang banyak seperti ini. Seakan-akan apa? Seakan-akan dia itu bikin apa? Pembuat syariat begitu. Nanti kalau baca ini, nanti bisa begini begitu. Ini saya dapatkan ijazah dari guru saya si Fulan. Sekarang saya ijazahkan kepada kalian, seperti itu. Sudah selawatnya tidak ada tuntunannya, sudah begitu diijazahkan lagi. Maka ini pentingnya kita belajar sekalian. Karena kita jumpai sebagian selawat ini ada hulu, isinya itu hulu. Memuji Nabi betul, tapi tidak boleh kita hulu berlebih-lebihan sekalian. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengkultuskan Nabi SAW berlebihan, tidak boleh. Nabi sendiri melarang kita kok. Nabi tidak ingin dikultuskan. Sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sehingga posisikan seperti itu Tuhan, ini tidak boleh sekalian.
Maka rukun syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini apa? Yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini apa? Abduhu wa rasuluh. Nabi itu apa? Abdun, hambanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu seorang hamba, ya, bukan seorang Tuhan, seorang hamba. Maka tidak boleh kita memposisikan beliau, ya, sejajar dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti memposisikan beliau bukan pada tempatnya. Makanya Nabi sering menekankan, ya, abduhu wa rasuluh. Saya ini hamba, ya, saya ini hamba. Maka jangan berlebihan sekalian. Yang rukun kedua apa? Rasulullah. Ya, beliau adalah Rasulullah, utusan Allah yang kita tidak boleh apa? Mendustakannya. Jadi perlu kita ingat, Nabi itu apa? Abdullah, hambanya Allah yang tidak boleh kita apa? Berlebihan. Ya, mendudukan beliau sebagai hamba, kita dudukan sebagai Tuhan, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Dan ingat beliau juga Rasulullah, utusan Allah yang tidak boleh kita dustakan. Ya, Nabi sudah ngajari seperti ini, sudah ngajari sholawat seperti ini, kok malah tidak kita gunakan? Malah kita apa? Bikin-bikin apa? Sholawat sendiri. Nabi ngajari cara sholat itu seperti ini, yang dibaca ini, malah kita apa? Bikin-bikin bacaan sendiri, bikin-bikin gerakan sholat sendiri. Begitu juga nanti sholawat apa? Setelah sholat, Nabi sudah ngajari. Ya, nanti yang dibaca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali dan seterusnya itu. Ya, kita malah apa? Malah bikin zikir-zikir sendiri. Seperti itu Mas kalian. Lah kalau kita beragama bikin-bikin sendiri, terus apa gunanya Allah mengutus siapa? Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai penyampai risalah Mas kalian. Terus buat apa coba? Kalau kita tidak mau mengikuti apa? Syariat beliau. Ya, maka dalam sholat seperti ini juga apa? Makanya Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka ikutilah beliau bagaimana sholat beliau. Dan ini bisa kita tahu dari apa? Hadis-hadis yang sahih yang sampai kepada kita. Sudah. Jadi agama itu apa? Tidak perlu neko-neko sekalian. Tidak boleh berkreasi dalam agama, itu tidak boleh. Ya. Berkreasi itu hanya boleh dalam masalah apa? Dunia. Silakan berkreasi selama tidak bertentangan dengan apa? Agama. Tapi kalau masalah agama tidak ada ruang untuk kreasi sekalian. Ya, dimodifikasi itu ya. Sudah sholat seperti ini dimodifikasi. Nabi ngajari zikir seperti ini dimodifikasi, ditambah, dikurangi seperti itu. Seakan-akan dia itu apa? Ngasih footnote gitu ya. Catatan kaki dalam agama gitu. Jadi Nabi misalnya demikian, terus dia itu ngasih footnote. Nah, sebaiknya tambahin begini atau tambahin begini gitu. Seakan-akan dia apa? Memberi catatan kaki kepada siapa? Kepada syariat ini misalnya. Ini para pelaku bid'ah seperti ini. Ya, maka hendaknya kita apa? Takut, khawatir, ya, waspada akan apa? Perbuatan bid'ah. Orang pelaku bid'ah seperti ini nanti akan diusir dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Semoga kita semua termasuk dalam umat Nabi yang nanti bisa meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ketika minum dari telaga Nabi tidak akan haus selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tentang kesudahan bos sekalian rahmatullah, ya. Kemarin saya jelaskan tentang sholawat. Sekarang kita jelaskan tentang gerakannya. Ya. Jika tasyahudnya 2 kali, ya, artinya sholat yang di situ ada tasyahud 2 kali, ya, maka ia duduk dengan tawarruk pada tasyahud yang kedua, tasyahud akhir yang ada salamnya ini. Maka duduknya tawarruk, ya, yang sudah kita praktekkan semuanya. Ya. Hari ini berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, aku adalah orang yang paling hafal tata cara sholat Rasulullah SAW di antara kalian. Aku melihatnya tatkala bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jika rukuk, beliau mengokohkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Yang dipegang apa? Lututnya. Ini sudah dijelaskan ya. Kembali pada tempatnya. Jadi kalau i'tidal sekalian, ini apa? Sampai tulang-tulang ini apa? Kembali pada tempatnya. Artinya apa? Tumakninah. Ya, tidak boleh sampai Allah. Ini belum kembali ke tempatnya ini tulangnya ini.
maka harus tumanina. Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa menidurkan atau merebahkan kedua lengannya. Jadi tidak boleh sikutnya ini apa? Ditempelkan ke tanah seperti ini, tidak boleh. Jadi harus diangkat seperti ini. Karena ini menyerupai apa? Menyerupai anjing sekalian. Gitu. Anjing itu kalau dobrok, perhatikan itu kakinya kawan seperti ini, sikutnya di tanah seperti ini, maka tidak boleh. Makanya agama kita itu apa? Melarang kita itu tasabuh, menyerupai dengan apa? Dengan hewan itu tidak boleh sekalian. Tidak boleh kita menyerupai hewan. Makanya ketika turun dari sujud, turun ke sujud, berdiri turun ke sujud, tidak boleh menderum seperti apa? Menderumnya onta. Banyak seperti ini. Sholat jika tidak boleh cepat, seperti apa? Ayam atau burung mematuk tul gitu. Saking cepat tidak boleh. Maka kalau kita ikut silat loh sekalian, maka sebaiknya dihindari. Jurus harimau membuka gerbang. Itu saya tak maksud saya sudah lupa. Jurus bangau apa? Nah, itu sebenarnya dihindari. Itu tasabuh dengan apa? Hewan. Tasabuh hewan sekalian. Jurus katak melompat. Kenapa kau pakai nama hewan itu? Asal aja jurus apa itu. Tidak usah pakai nama-nama hewan gitu. Ini teman tasabuh. Sebaiknya dihindari. Kemudian tanpa meletakkannya pada lambungnya, jadi dijauhkan dari lambungnya, seraya menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jari kakinya ditekuk sehingga mengarah ke kiblat. Jika beliau duduk pada rakaat kedua, maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan. Jadi kalau rakaat kedua beliau duduknya iftirash. Jika duduk pada rakaat terakhir, ini pendalilannya. Jika duduk pada rakaat terakhir, rakaat tasyahud yang kedua atau yang terakhir yang ada salamnya, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki yang lain, yaitu kaki kanan, dan duduk di atas lantai, bukan duduk di atas kaki kiri, yaitu beliau duduk tawarruk. Kalau tawarruk kan pantatnya apa? Didudukkan di lantai. Kalau iftirash duduknya di mana? Di atas kaki kiri. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Namun jika tasyahudnya cuma sekali, jika sholatnya itu cuma ada satu tasyahud saja, seperti apa? Sholat subuh, ini kan tasyahudnya cuma sekali. Kemudian juga sholat sunnah 2 rakaat, qobliyah subuh, ba'diyah dan seterusnya. Demikian juga misalnya sholat witir, kan ada sholat witir terakhirnya 1 rakaat. 1 rakaat kan berarti tasyahudnya berapa? 1 kali. Atau witir yang 3 rakaat, ya kan? Sini biasa witir 3 rakaat sekali tasyahud, ya toh? Maka ini semuanya kalau seperti ini, sholat yang hanya ada 1 tasyahud saja, maka duduk tasyahudnya ini adalah iftirash. Meskipun di akhir rakaat gitu. Jadi kalau subuh rakaat kedua maka iftirash. Ini sebagian pendapat sekalian. Nanti kita jelaskan pendapat yang lain. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah, wa kana yaftarishu rijlahu al-yusra wa yansibu rijlahu al-yumna." Adalah beliau Rasulullah SAW mengucapkan tahiyat pada setiap 2 rakaat. Pada setiap 2 rakaat beliau tahiyat. Dan beliau menghamparkan kaki kirinya serta menegakkan kaki kanannya, yaitu duduk iftirash. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah ketika tahiyat, setiap 2 rakaat beliau tahiyat dan duduk iftirash. Maka kalau sholat subuh cuma 2 rakaat, tasyahudnya cuma sekali, maka sebagian pendapat mengatakan duduknya tetap iftirash. Kemudian salam. Akan tapi kalau sholat yang terdiri dari 2 tasyahud, maka tasyahud yang awal ini iftirash, yang terakhir adalah tawarruk. Ini sebagian pendapat. Dan juga berdasarkan hadis Abdullah bin Zubair, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi rak'ataini iftarasha al-yusra wa nasaba al-yumna.
adalah Rasulullah SAW jika duduk pada 2 rakaat, beliau menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Duduk iftirash. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Kemudian juga hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa fi sholati iftarasha rijlahu al-yusra wa nasaba rijlahu al-yumna." Aku melihat Rasulullah SAW ketika duduk dalam sholat, beliau menghamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian dalam riwayat yang lain, maka tatkala beliau duduk untuk tasyahud, beliau menghamparkan kaki kirinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Dan dalam riwayat yang lain, wa idza jalasa iftarasha, dan jika Nabi duduk dalam sholat, beliau iftirash. Ini duduk iftirash. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maka bisa kita simpulkan bos sekalian dari hadis di atas ini, dari keumuman hadis Aisyah radhiyallahu anha dan dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwa setiap duduk di rakaat yang kedua maka disyaratkan untuk duduk iftirash, baik itu merupakan rakaat terakhir ataupun bukan. Ini pendapat yang pertama. Nah, kita jelaskan sedikit tentang beberapa pendapat dari masalah ini ya. Jadi ada 5 pendapat sekalian tentang masalah duduk ini tasyahud ini ya. Pendapat yang pertama, ini pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat bahwasanya duduk tasyahud baik awal maupun akhir maka duduknya tawarruk semua. Ini pendapatnya siapa? Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi duduknya tawarruk semua, Pak. Ya. Jadi mau apa? Tasyahud awal maupun akhir tawarruk semua. Ini pendapat Imam Malik. Kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini sebaliknya, baik duduk tasyahud awal maupun akhir iftirash semuanya. Ya, ini siapa? Pendapatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini yang sering kita praktekkan ya, Imam Syafi'i. Yaitu apa? Yaitu kalau Imam Syafi'i itu pokoknya kalau tasyahud akhir yang ada salamnya itu tawarruk pokoknya. Entah sholatnya itu terdiri 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Jadi kalau subuh seperti ini, rakaat yang terakhir yang ada salamnya itu tawarruk. Ini Imam Syafi'i. Pokoknya rakaat terakhir itu tawarruk gitu. Kalau ada 2 tasyahud, baru apa? Tasyahud awal ini iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Kalau cuma 1 tasyahud, ya tasyahud akhir itu apa? Ya tawarruk. Ya, pokoknya tasyahud yang ada salamnya itu apa? Tawarruk. Ya seperti yang kita praktekkan. Ini Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, jadi sudah benar, tidak ada masalahnya. Ini kita supaya cuma menyebutkan saja untuk nambah wawasan, sehingga nanti kita jadi orang itu jangan mudah kagetan itu ya. Ini sholatnya begini, salam duduk iftirash itu aliran opo gitu ya. Nanti yang sesat menyesatkan ini gitu. Bukan sesat Pak, kitanya yang kurang belajar gitu. Paling tidak kalau tahu seperti ini, kita bisa lebih bijak, ya, menyikapi perbedaan. Kita bisa bedakan nanti. Oh ini ada dalilnya, tidak ada masalah. Ya. Kalau ini tidak ada dalilnya, ini salah gitu. Kita jadi tahu, nggak bingung gitu ya. Tapi kalau sholat cuma ikut-ikutan aja nanti kita bingung, Pak. Nanti sholat di masjid lain, loh ini imamnya kok salam kok iftirash, ya. Lagi kok tawarruk, yang bener yang bingung dewi. Ya sembung kok, pokoknya sholat mana kita akhirnya gitu. Mestinya kita mencoba untuk mempelajarinya, sehingga kita berapa itu mantap gitu Bu, ya. Dasarnya itu ilmu gitu ya, kita tahu. Oh saya milih ini karena saya mantap yang ini, silakan dapat. Yang penting kita beramal itu atas dasar ilmu, ya, tidak asal ikut-ikutan saja. Gitu. Ya, ini Imam Syafi'i, pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, yang disebutkan dalam tadi itu kita penulis buku ini, ya, ini Al-Sang ya, Dr. Firanda Aditya rahimahullah ta'ala. Ini beliau menguatkan pendapat yang keempat ini Mas sekalian. Dan banyak yang menguatkan pendapat keempat ini. Jadi nanti jangan kaget nih, kalau sholat subuh kok dia iftirash salam gitu ya, jangan kaget. Ini di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi
Jika tasyahudnya 2 kali, Imam Ahmad ini ya, kalau tasyahudnya 2 kali, maka tasyahud yang kedua ini tawarruk sama ini ya. Kalau 2 kali seperti sholat isya, sholat maghrib gitu ya. Tasyahudnya 2 kali, maka yang pertama iftirash, yang kedua akhirnya apa? Tawarruk. Namun kalau tasyahudnya cuma sekali, seperti subuh, ya, maka apa? Duduknya tetap iftirash. Dalilnya sudah kami sampaikan tadi, Nabi setiap 2 rakaat apa? Tahiyat dan duduknya iftirash. Nah seperti ini. Sehingga beliau menyimpulkan kalau sholat terdiri dari 1 tasyahud saja, maka dia iftirash. Entah sholat witir 1 rakaat berarti iftirash, Pak. Ya iftirash seperti itu. Terus kalau kita tarawih 4 rakaat 1 tasyahud, ya iftirash berarti. Ya. Kan tasyahudnya cuma apa? Sekali, iftirash berarti. Jadi kalau atau tarawih 2 rakaat ya, berarti iftirash terus itu. Iftirash. Karena 2 rakaat. Kemudian witirnya terakhir apa? 3 rakaat dipecah. Ya tahu sebagian kan begitu ya. Itu juga di hadisnya ada masalah ya. 2 rakaat berarti iftirash. Nanti yang 1 rakaat ya iftirash lagi ya. Karena kan apa? Cuma satu tasyahud begitu. Iftirash semua berarti itu. Ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ini pendapatnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Ya. Kemudian yang kelima, pendapatnya Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah taala. Beliau berpendapat boleh memilih antara duduk apa? Iftirash maupun tawarruk, bebas silakan milih. Karena riwayatnya apa? Yang datang kepada dari Nabi, beliau kadang duduk iftirash, duduk apa? Tawarruk. Jadi bebas silakan milih. Ya, jadi ini apa? Ini ada 5 pendapat kalau kita rangkum. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi yang kita praktekkan ya, yang sebagian muslimin ya, rata-rata Imam Asy-Syafi'i. Ya, tapi sebagian ya Imam Ahmad. Ya, di dalam saya banyak sekali Imam Ahmad tadi apa? Kalau sholat yang 1 tasyahud saja maka iftirash. Kalau tasyahudnya 2 baru kemudian apa? Yang pertama iftirash, yang kedua tawarruk. Ya demikian sekalian Allah. Sedikit apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita semuanya, sehingga kita bisa lebih berilmu di dalam apa? Beramal, khususnya ketika sholat, dan kita bisa semakin bijak menyikapi apa? Perbedaan yang sifatnya itu khilafiyah sekalian, ya, bukan suatu yang prinsip begitu. Ya, demikian. Mohon maaf jika kesalahan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repot banget.